Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas lokasi dan wilayah rawan DC saat menjelang Lebaran. Oke, di mana saja itu simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di wilayah mana saja si DC itu akan datang dan wilayah mana yang rawan terhadap kedatangan mereka. Nah, mungkin video ini cocok buat kalian yang sedang mengalami kesulitan dalam pembayaran dan merasa resah dan sering bertanya-tanya apakah si DC ini di sini ada nggak bang gitu, di sini ada DC-nya apa tidak gitu. Jadi simak video ini sampai habis ya. Teman-teman, langsung saja nih, tanpa basa-basi lagi, saya akan menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman atau subscriber. Jadi saya akan bahas tentang lokasi yang paling rawan oleh dikunjungi sama DC ya. Nah, bagi kalian yang saat ini mengalami kesulitan dalam pembayaran atau keterlambatan pembayaran di pinjaman online, mungkin video ini sangat relevan. Oke, jadi mari kita bahas di mana DC biasanya sering mengunjungi para debitur yang gagal bayar dan bagaimana mereka biasanya itu datang. Teman-teman, biasanya ada beberapa kriteria alamat yang dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, sesuai alamat KTP. Yang kedua, itu alamat domisili saat ini. Mungkin kalian sedang merantau, ngontrak, atau kos. Yang ketiga adalah kantor atau tempat kerja. Nah, alamat-alamat tersebut memiliki kemungkinan untuk dikunjungi oleh DC lapangan saat kalian melakukan gagal bayar alias galbay. Nah, dari ketiga tempat tersebut, tempat mana yang paling sering dan paling mungkin untuk dikunjungi oleh DC? Jika kita lihat dari beberapa pinjol-pinjol besar seperti Kredivo, Kredit Pintar, Home Credit, Shopee, walaupun Shopee katanya belum banyak ya, ada di lapangannya. Nah, biasanya DC itu akan mengunjungi alamat domisili kalian. Namun tidak sedikit pula yang mengunjungi alamat tempat kerja kita jika alamat tersebut berdekatan dengan lokasi DC yang sering bertugas di sana. Nah, terkadang mereka juga bisa mengetahui alamat kalian saat ini meskipun bukan alamat yang tercantum di KTP kalian. Nah, masalahnya adalah DC bisa mengetahui seberapa sering kalian berbelanja online dan dari alamat nomor yang kalian gunakan saat berbelanja. Nah, biasanya dari situ mereka bisa menyimpulkan apakah kalian berada di lokasi tersebut atau tidak. Nah, saat ini DC tidak langsung mendatangi alamat sesuai KTP kalian karena mereka melakukan perhitungan terlebih dahulu sebelum mendatangi nasabah yang belum membayar. Dan biasanya mereka itu akan mencari alamat yang akurat terlebih dahulu untuk mengetahui di mana kalian berada saat ini. Jadi, mereka tidak langsung datang ke alamat yang tercantum di KTP kalian. Nah, kalian catat tuh. Nah, tetapi sebenarnya menurut peraturan mereka itu hanya boleh mendatangi alamat yang tercantum di KTP atau alamat domisili yang telah kalian dicantumkan saat pengajuan. Namun, dalam prakteknya mereka itu akan mencari alamat terdekat dari lokasi kalian yang mereka ketahui, bahkan jika itu berbeda dari alamat KTP kalian. Nah, jadi jelas ini karena mereka si DC itu mencari cara apapun untuk menagih pembayaran kalian. Nah, mereka itu si DC ini bisa mengetahui di mana kalian berada melalui akses izin aplikasi dan mengaktifkan lokasi kalian di HP kalian. Jadi jangan remehkan izin lokasi di HP kalian. Misalnya jika alamat KTP kalian di Jakarta tetapi Anda sering membuka aplikasi di Bekasi. Nah, si DC itu akan menggunakan informasi ini sebagai acuan untuk menemukan kalian. Dan ini menunjukkan pentingnya izin akses lokasi. Kalian jadi perlu hati-hati ya, karena kemungkinan besar kalian tuh akan didatengin oleh DC. Bahkan jika alamat terdaftar di Jakarta, DC akan mengetahui lokasi Anda dari HP kalian. Dan kadang mereka juga mungkin menghubungi kalian dengan pura-pura menawarkan promo atau sesuatu lainnya agar kalian memberikan alamat kalian. Nah, mungkin ini jarang terjadi, tetapi saya pernah mengalami sendiri ketika saya gagal bayar di Aku-Laku. Nah, seseorang itu menghubungi saya dan menawarkan promo ya di Aku-Lakunya. Tetapi sebenarnya saya hanya ingin menyelesaikan hutang saya di Aku-Laku. Nah, mengapa dia menawarkan promo itu? Nah, hal ini patut dipertanyakan. Jawabannya, biar saya membuka aplikasi Aku-Laku itu dan akhirnya izin alokasinya kedeteksi lagi sama DC-nya. Nah, sampai situ kalian paham ya. Saat saya menginstal kembali aplikasi Aku-Lakunya dan memberikan izin untuk akses lokasi, hal tersebut itu dapat diketahui oleh DC. Meskipun jarang terjadi ya. Tapi saya pernah mengalami hal tersebut. Jadi buat kalian sih hati-hati. Nah, jika kalian mengalami kegagalan pembayaran apapun yang kalian lakukan, ya saran saya jangan pernah memberikan alamat kalian kepada siapapun yang menghubungi kalian. Jika kalian tidak memiliki uang saat itu, maka tidak bisa dihindari lagi, bilang aja emang nggak punya uang, gitu kan. Akhir-akhir ini banyak DC yang mendatangi tempat kerja nih, atau kantor kalian, dan alamat yang tidak pernah kalian cantumkan. Nah, hal ini merupakan salah satu yang paling ditakuti oleh nasabah galbay yang mengalami kegagalan pembayaran di pinjaman online.
Karena DC itu bisa membuat kalian tuh merasa tertekan dengan ancaman melalui pesan WA, email, telepon, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, saya sih paham ya bahwa kalian tuh takut ya, takut akan dimarahi orang tua, malu di hadapan tetangga, malu di hadapan mertua juga, atau takut pada atau takut pada suami atau istri. Namun ketakutan itu datang dari pikiran kalian kalian yang sudah terganggu karena masalah keuangan. Namun yang perlu kalian pahami adalah saat kalian menghadapi risiko dari kegagalan pembayaran, kalian tuh harus menghadapinya. Jika kalian enggan menghadapinya, itu akan menimbulkan masalah baru. Akibat sering menerima ancaman dari DC, kalian mungkin akan mencari tahu kemana Anda bisa melarikan diri. Namun mencari tahu kemanapun tidak akan membuat hutang kalian akan lunas. Jadi, jika DC datang ke rumah, terima aja kenyataannya. Hadapi aja dan jangan pernah panik untuk menghadapi DC. Nah, buat kalian juga, mau sampai kapan kalian hidup dalam ketakutan yang terus-menerus hanya karena belum bisa melunasi hutang? Nah, sekaranglah saatnya untuk bangkit dan memperbaiki diri. Ya, mari buka lembaran baru. Lupakan masa lalu, mulailah menghadapi kegagalan pembayaran dengan berani. Jangan pedulikan ancaman-ancaman dari DC. Jika DC datang, sambut aja dengan tenang, tanyakan identitas lengkap mereka, dan tanyakan apakah ada opsi pembayaran melalui aplikasi. Jika tidak, abaikan saja sampai memiliki uang untuk melunasi. Lebih baik merasa malu sekali saat didatangi daripada terus hidup dalam ketakutan yang berkepanjangan. Ingatlah, jangan terus-menerus mencari cara untuk menghindari pembayaran. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Singkat saja, akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.